Puji Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya memberi judul sesuatu yang berharga jangan disia-siakan. Saya akan bacakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 dikatakan demikian. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang kita anggap berharga dan yang mulia pasti tidak akan kita sia-siakan. Sesuatu bisa disebut menjadi sia-sia jika hal tersebut tidak memberi pengaruh yang baik sedikit pun atau bahkan tidak digunakan dengan semestinya atau meleset dari tujuan. Itu bisa disebut sebagai sia-sia. Contohnya seorang ayah, dia berusaha atau memiliki harapan cita-cita bahwa anaknya bisa menjadi pandai, pintar. Maka ia menyekolahkan anaknya dengan berbagai cara, apapun yang dia miliki, harta benda yang dia miliki dia jual seandainya itu dibutuhkan untuk pembiayaan sekolah anaknya. Tetapi ternyata justru anaknya yang dibiayai dengan sungguh-sungguh oleh ayahnya, anak itu sering bolos, tidak sungguh-sungguh dalam belajar, bersekolah, dan pada akhirnya anak itu tidak lulus sekolah. Maka hal itu mendukakan hati ayahnya tentunya. Apa yang sudah diusahakan oleh ayahnya selama ini untuk mengubah hidup anak tersebut menjadi sia-sia. Usahanya, jerih lelahnya, pengorbanannya yang sudah dilakukan oleh sang ayah ini menjadi sia-sia. Anaknya tidak dengan sungguh-sungguh menghargai apa yang sudah ayahnya itu kerjakan. Demikian juga kita bisa melihat dari kisah itu bahwa seorang yang dikasihi ketika dia menyia-nyiakan kasih karunia atau kebaikan atau usaha dari sang ayah yang mengasihinya, ayahnya pun bisa kecewa tentu, bisa menyesal dengan keadaan tersebut. Apalagi kalau hal sesuatu yang berharga itu diberikan kepada seseorang yang bukan siapa-siapa, bahkan diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal, atau bahkan yang dahulunya pernah berbuat salah atau pernah memusuhinya. Tentu itu akan lebih lagi membuat duka cita. Nah, kalau kita melihat dalam kisah kehidupan iman kekristenan, sebenarnya Allah telah mengaruniakan sesuatu yang paling Dia kasihi, paling Dia banggakan, hal yang paling mulia, hal yang paling berharga, yaitu anak tunggalnya telah diberikan kepada dunia supaya dunia bisa mengalami perubahan kehidupan, bisa mengalami perubahan di dalam perjalanan imannya, mengubahkan hidupnya yang dahulu tidak mengerti kebenaran. Ketika kasih karunia diberikan, kasih karunia bertujuan untuk menuntun manusia kepada jalan kebenaran. Saya akan bacakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21 dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita telah menerima Yesus Kristus atau Allah Bapa telah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita bisa mengikuti kehendaknya. Atau kalau tadi kita baca di dalam Ibrani, supaya kita diperlengkapi untuk melakukan kehendaknya. Jadi darah perjanjian itu bukti anugerah ya. Yesus itu bukti anugerah yang bertujuan agar kita
bisa melakukan kehendak-Nya. Yesus diberikan kepada kita supaya memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tetapi ternyata ada orang-orang juga yang menyia-nyiakan kasih karunia tersebut sehingga tidak berdampak apa-apa, sekalipun orang itu bisa saja mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi ternyata hidupnya tidak berubah, tidak mengalami perubahan sedikit pun dalam hidupnya. Yang jahat tetap jahat, yang sesat tetap sesat. Itu artinya kasih karunia yang telah Allah berikan kepada dunia disia-siakan. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki sesuatu yang berharga, ya, tentu orang-orang yang kita kasihi itu juga pengen menikmatinya. Kita pengen membagikan kepada orang-orang kita kasihi. Demikian juga kalau kita menganggap bahwa Yesus itu adalah sesuatu yang berharga atau kasih karunia yang kita anggap berharga dalam hidup ini, kita juga punya kerinduan bahwa ada banyak orang yang ingin menerima Dia, supaya menerima Dia lewat apa? Lewat kehidupan kita semua. Mungkin kita bisa bersaksi lewat kehidupan kita sehari-hari, kita bisa bersaksi lewat pengalaman iman kita yang kita saksikan, kita ceritakan kepada orang lain. Dan pada akhirnya ada orang-orang juga yang bisa menerima Yesus sebagai anugerah kasih karunia yang bisa mengubahkan hidup mereka. Kalau Yesus, Dia sudah diberikan pada kita supaya kita bisa melakukan kehendak-Nya. Itu berarti kita sedang menghargai kasih karunia yang Allah Bapa berikan. Tetapi sebaliknya, ketika dalam perjalanan hidup kita tidak mengalami perubahan kehidupan, terus kita gemar dengan perkara-perkara jahat, itu berarti kasih karunia sedang kita sia-siakan. Puji Tuhan, kiranya pagi hari ini kita jalani hidup bersama-sama dengan Allah Yesus yang menolong kita untuk kita melakukan kehendak-Nya. Puji Tuhan, Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami. Biar kasih karunia itu menuntun kami pada jalan kebenaran. Kasih karunia itu mengubahkan kehidupan kami. Engkau bawa kami, tuntun kami dari kebenaran pada segala kebenaran, dari kemuliaan pada segala kemuliaan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, kami bersyukur Tuhan memberikan keamanan buat bangsa ini Tuhan. Engkau sudah campur tangan dalam semua yang bangsa ini sudah kerjakan, bangsa ini sudah lalui. Kami percaya semua hanya anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah bekerja di waktu-waktu yang lalu untuk bangsa kami, Tuhan juga akan kerjakan hal yang lebih baik lagi buat bangsa kami di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, kiranya Engkau pimpin jemaat Tuhan supaya kami penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus. Engkau berikan kepada kami hati yang baru untuk kami mengikuti kehendak Tuhan. Berkati juga seluruh pelayanan di gereja lokal kami Tuhan, dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, staf Gembala, para diaken, para pengerja, semua koordinator-koordinator pelayanan, penanggung jawab pelayanan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar kami melihat kemuliaan Tuhan semakin bertambah besar, pekerjaan Tuhan semakin luas, semakin lebar, dan menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, itu doa kami mengakhirinya dengan mengucap syukur, masuki hari ini bersama dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.